produksi sebum dalam kulit kita tuh berlebihan, itu bikin kulit mati kita itu susah terlepas. Nah, kedua faktor ini akan bikin pori-porinya tuh tersumbat. Nah, penyumbatan pori ini media yang baik untuk pertumbuhan kuman. Nah, itu adalah kuman yang bikin penyebab jerawat. Kalau pencetus jerawat itu biasanya faktor dari eksternal, dari luar. Misalkan debu itu tadi. Nggak hanya makanan atau minuman yang manis-manis aja, tapi juga seperti makanan yang tinggi karbohidrat. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Cindy dalam podcast Healthy Vibes Tribun Jatim Network. Di episode kali ini Tribuners, kita akan membahas tentang masalah yang jadi problem besar nih bagi sebagian orang, mostly ya, yaitu jerawat. Nah, untuk membahas itu semua lebih dalam, sekarang sudah ada bersama saya Dr. Magdalena M. Biomed AAM, dokter praktisi estetik dan anti-aging di Klinik Hanai Surabaya Barat. Selamat sore dokter. Selamat sore. Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Dokter, ini bagi beberapa orang bener ya dok, jerawat itu masalah besar. Meskipun kecil, tapi besar bagi beberapa orang. Nah, dokter untuk memulainya ini, sebenarnya dokter bisa menyebutkan masalah dalam kulit, yakni jerawat, itu sebenarnya seberapa sering sih terjadi dok? Ya, jadi kalau secara kunjungan pasien di klinik itu menempati urutan pertama ya. Yang bikin pasien itu datang berobat, datang untuk menyembuhkan kulitnya, memperbaiki kulitnya. Itu pertama keluhan utamanya adalah jerawat. Jadi memang ini adalah suatu kondisi kulit yang sering terjadi yang pada masyarakat, baik pada usia remaja sampai bahkan dewasa, sampai usia tua pun banyak yang mengalami. Oh gitu, itu ada kayak kalau misalkan remaja mungkin lagi pubertas itu kan akan muncul ya. Tapi kalau misalkan tadi dokter bilang sampai tua itu adakah batas usia dok? Apakah kita akan bertarung melawan jerawat terus ini nanti? Enggak sih, jadi ada beberapa pasien saya umur 40-45 tahun tuh kadang masih ada yang mengeluhkan jerawatnya masih ada yang on off seperti itu. Oke dokter, berarti untuk penyebab utamanya dari jerawat sendiri itu apa sih dok sebenarnya? Nah, jadi ada 4 penyebab utama sebenarnya dari jerawat itu. Pertama karena overproduksi sebum atau minyak. Jadi kalau produksi sebum dalam kulit kita tuh berlebihan, itu bikin kulit mati kita itu susah terlepas. Jadi overproduksi sebum, lalu kulit mati yang numpuk gitu ya. Nah, kedua faktor ini akan bikin pori-porinya tuh tersumbat. Jadi sudah oilnya banyak, kulit matinya nggak bisa terkelupas, akhirnya bikin penyumbatan pori. Nah, penyumbatan pori ini media yang baik untuk pertumbuhan kuman, namanya kuman Cutibacterium acnes. Nah, itu adalah kuman yang bikin penyebab jerawat. Nah, jadi sudah ketutup pori-porinya, ketambahan minyak, ketambahan kotoran kulit mati, terus plus ada ketambahan bakteri itu tadi. Nah, itulah yang bikin jerawat. Gitu. Terus berarti ini kan kalau ngomongin kulit itu kan ada beberapa jenis ya, ada kering juga dan berminyak juga. Apakah itu jerawat itu kerap terjadinya kepada orang yang dengan kulit berminyak, tapi apakah yang kulit kering pun masih bisa untuk muncul jerawat itu? Ya, jadi memang pada umumnya terjadi pada kulit yang berminyak. Karena itu tadi salah satu penyebabnya kan hiperproduksi oil tadi ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan pada orang yang kulitnya kering. Karena pada orang yang kulitnya kering biasanya skin barriernya itu tidak baik. Jadi kulit itu kan ada yang namanya pelindung ya, namanya skin barrier. Nah, pada orang yang kulitnya kering, skin barrier ini terganggu. Jadi ibaratnya kayak tembok rumah itu ada yang kropos-kropos, ada yang rontok-rontok. Nah, sehingga alergan-alergan atau kotoran, toksin gitu ya, itu gampang masuk. Nah, termasuk bakteri itu tadi, bakteri yang Cutibacterium acnes tadi. Nah, ketika Cutibacterium acnes itu masuk ke dalam kulit lewat skin barrier yang kropos itu tadi, nah itu juga bisa memicu jerawat. Jadi tidak hanya terbatas pada kulit yang berminyak saja, pada kulit yang kering juga bisa menimbulkan jerawat. Tadi dokter sebut kalau sebum itu bisa menjadi
salah satu penyebabnya ya dok ya, itu kan Iya. dari minyak dari kulit. Nah kalau bakteri itu munculnya berarti dari mana dok? Nah, itu tadi karena tadi kan pertama kan minyak, Mm-mm. habis minyak terus bikin kulit matinya susah lepas. Mm-mm. Nah, susah lepas terus akhirnya nyumbet pori. Mm-mm. Nah, kondisi pori-pori yang tersumbat itu media yang baik untuk bakteri itu tumbuh. Berarti tumbuh dengan sendirinya. Jadinya memang di kulit kita itu kan memang ada bakterinya sendiri kan, jadi bakteri Iya, baik iya. istilahnya gitu. Iya, iya. Nah, dengan dalam kondisi yang pori-pori tersumbat itu kan istilahnya kayak makanannya si bakteri. Jadi bakterinya malah semakin Ngumpul di subur, situ. betul. Terus bikin inflamasi, bikin peradangan. Nah, jadinya akhirnya timbullah jerawat. Dok, ini kalau ada yang bilang kan ada beberapa yang acne fighters, itu kan Iya. banyak sekali ya. Tapi ada juga beberapa komentar yang menyebutkan bahwa ini berarti apa? Stigma mungkin ya, bahwa orang yang berjerawat itu tidak bersih. Nah, menurut dokter sendiri tuh stigma seperti itu seperti apa? Nggak benar ya. Jadi jerawat itu sama seperti penyakit lainnya, sama kayak penyakit hipertensi, kolesterol, sakit batuk ya. Jadi jerawat itu sebenarnya adalah suatu penyakit kulit yang terjadi peradangan di situ. Jadi peradangan pada satu unit kulit yang namanya pilosebacea. Pilosebacea itu terdiri dari kelenjar minyak dan folikel rambut. Jadi karena ada peradangan di situ, itulah makanya timbul jerawat. Jadi tidak benar. Jadi itu stigma yang salah ya. Kalau orang jerawat itu artinya jorok, artinya jarang nggak merawat, betul. Nah itu stigma yang salah. Jadi karena jerawat itu sama seperti penyakit lainnya gitu. Jadi seperti kita sakit batuk, seperti kita sakit hipertensi gitu ya, dan ada obatnya kan dari masing-masing penyakit tersebut. Sama jerawat juga begitu, ada obatnya. Jadi nggak usah patah semangat, nggak usah berkecil hati, karena bisa diobati kok. Nggak usah didengerin juga itu ya, Iya, komentar-komentar jelek yang gitu. julid. Julid banget itu dok ya. Udahlah, kadang kalau misalkan melihat kan acne fighters juga udah berusaha, sangat berusaha, bahkan mungkin untuk yang komentar julid itu tadi mungkin lebih bersih yang acne fighters yang Iya, harus betul. merawat terus Iya, gitu. betul. Baik, dokter, kemudian ada beberapa orang itu yang dia jerawatnya itu sampai munculnya di beberapa tempat kan, mungkin di sebelah sini, tapi dalam jumlah yang banyak gitu. Tapi ada juga yang misalkan hormonal aja, misalkan ada kan yang sebutnya, oh kok aku tiba-tiba ada jerawat, oh mau menstruasi gitu. Betul. Ada juga yang karena debu mungkin ya dok ya, bisa ya iya. gitu. Nah sebenarnya perbedaan dari orang-orang itu tadi yang menyebabkan utamanya berarti apa dok? Apakah kondisi kulit ya? Pencetusnya. Jadi ada yang namanya penyebab itu tadi yang tadi saya sebutin 4 faktor tuh, ada yang namanya pencetus. Kalau pencetus jerawat itu biasanya faktor dari eksternal, dari luar. Misalkan debu itu tadi. Terus sekarang kita kan sering handphone yang kurang bersih, terus kita terima telepon, nah itu dari layar handphone yang kurang bersih, itu bisa juga memicu. Lalu ada juga dari faktor internal, dari hormonal. Nah, hormonal itu sendiri juga bisa memicu timbulnya jerawat. Oke. Genetik apakah bisa juga, dok? Kalau genetik ada beberapa penelitian, beberapa jurnal yang ada menyebutkan genetik itu juga berperan. Tapi itu sebenarnya salah satu dari faktor, karena jerawat itu tadi ya multifaktorial itu tadi. Oke. Dokter, apakah jerawat itu juga menjadi kayak pertanda gitu bahwa ada yang nggak sehat atau nggak beres juga gitu di tubuh kita gitu dok? Ya itu tadi yang saya tadi sebutkan, jerawat yang penyebabnya hormonal. Jadi bisa jadi pasien mengeluhkan, dok aku jerawatnya nggak sembuh-sembuh nih, jerawatnya parah gitu ya. Nah ternyata setelah kita periksakan lab dan segala macam, ternyata diketemukan ada gangguan hormonal dari dalamnya. Jadi bisa jadi jerawat itu adalah suatu manifestasi dari penyebab lain dalam tubuh kita. Yang paling sering itu adalah hormonal. Nah, dan biasanya kalau pada perempuan itu ada yang dinamakan kondisi PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Jadi itu ada satu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan hormon androgen, jadi sehingga menyebabkan timbulnya jerawat. Nah, kalau memang itu yang terjadi, jadi penanganannya tidak hanya di kulit saja, tapi juga penanganan secara hormonalnya. Jadi biasanya kita konsultasikan ke dokter obgyn. I
see. Berarti memang ada berkaitan ya dok ya? Iya, betul. Oke, berarti kalau dari dokter sendiri, seperti apa dok? Misalkan nih udah muncul jerawat nih dok. Menurut dokter itu yang waktu yang pas ini kayaknya aku harus periksa, atau yang kayak ini bisa sembuh dengan sendirinya, itu tandanya seperti apa dok? Nah, biasanya nih kalau misalkan kita sudah pakai skincare OTC, skincare yang dijual bebas di pasaran, sudah 2 bulan, 3 bulan kok nggak sembuh-sembuh jerawatnya, atau muncul jerawatnya yang meradang, nah itu lebih baik segera langsung konsultasi, periksa ke dokter. Isi takutnya seperti yang tadi dokter sebut ya, ada penyebab lainnya gitu. Kemudian yang sering dilakukan nih dok sama orang-orang ketika muncul jerawat, dipencet. Nah, itu sebenarnya seperti apa dok itu? Boleh atau tidak? Jadi sebaiknya tidak ya, jangan sembarangan dipencet ya, karena kalau tidak baik cara mencetnya, itu yang ada malah bakteri atau kumannya itu tadi bukannya keluar, bukannya bersih, bukannya sembuh, malah masuk ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam. Nah, kalau demikian artinya kan inflamasi atau proses peradangannya kan makin parah ya, sehingga bisa memicu yang namanya resiko bekas jerawat gitu, atau bopeng. Bisa ya dok ya, jadi membekas gitu di kulitnya. Jadi membekas gitu kalau mencetnya enggak baik, tekniknya enggak baik, terus tidak steril ya kan. Nah, bukannya malah sembuh, yang ada malah radangnya makin parah, malah timbul bekas jerawat gitu. Problem lain ini. Iya. Biasanya mungkin gatel ya dok. Kadang geli gitu kan ya. Iya gemes. Bener. Dokter, kemudian ini dok, kayak makanan-makanan gitu dok, itu kan disebutnya berpengaruh, yang saya tahu tuh seperti coklat. Nah itu seberapa pengaruh sebenarnya? Kalau coklat tuh sebenarnya enggak ya, tapi yang lebih berpengaruh itu gulanya, jadi manisnya itu. Kalau coklatnya enggak sebenarnya, jadi ya jadi gula, makanan yang manis, yang indeks glikemiknya tinggi, itu yang bisa memang memicu timbulnya jerawat atau memperparah jerawat yang sudah ada. Jadi nggak hanya makanan atau minuman yang manis-manis aja, tapi juga seperti makanan yang tinggi karbohidrat, nasi putih. Susah banget orang Indonesia itu ya. Iya, nasi putih, roti putih, terus makanan-makanan yang olahan seperti cireng, cilok. Nah, kan suka jajan kan. Gorengan gitu. Betul. Nah, itu kadar glycemic indeksnya tinggi. Nah, sehingga kalau kadar glycemic indeksnya tinggi itu bisa memicu peradangan pada jerawat. Jadi yang ada jerawatnya malah makin radang, malah nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi memang pada pengobatan jerawat memang kita juga sarankan pada pasien untuk menghindari makanan-makanan yang tinggi glycemic index, termasuk juga dairy products, jadi produk susu dan olahannya. Gitu. Wow, ternyata banyak juga ya dok ya yang bikin bisa menimbulkan jerawat itu tadi. Betul. Tapi mungkin kalau menghindari bisa sekalian bonus diet itu. Iya, bonusnya badannya langsing. Betul sekali. Dokter, sama satu lagi tadi dokter sempat sebut HP ya, ketika kita ngangkat telepon itu karena ininya kotor bisa menimbulkan kotoran juga yang ada di wajah. Nah, sama seperti halnya ketika kita suka pegang wajah ya dok ya? Ya. Itu betul. sama ya, sama bahayanya ya? Tangan itu kan sebenarnya bagian tubuh kita yang paling kotor. Jadi kalau kita sering pegang-pegang muka, apalagi pas kondisinya lagi berjerawat, nah itu malah memicu kotoran bakteri itu masuk ke kulit, malah bikin jerawatnya makin parah. Jadi bisa mungkin jangan pegang-pegang muka gitu. Kadang itu lupa mungkin ya dok ya, kalau misalkan pas apa gitu, aduh kepegang gitu. Iya. Pasti kan mungkin kebersihannya kayaknya ya. Iya, betul. Iya, baik. Kemudian dokter, kalau ada yang disebut dengan jerawat batu, itu seperti apa sih dok, jerawat batu? Nah, biasanya itu bahasa awam untuk jerawat yang bernanah. Jadi memang ada bentuk-bentuk jerawat yang biasanya yang lebih parah, ada tingkatan-tingkatannya kan, dan jerawat yang bernanah atau pustul kita sebutannya. Jadi itu biasanya yang dikatakan orang awam sebagai jerawat batu. Nah, jerawat yang bernanah itu biasanya tingkat peradangannya lebih dalam. Jadi kalau penanganannya nggak tepat, nggak cepet, itulah yang bisa memicu scar atau bopeng bekas jerawat. Jenis-jenis jerawat yang pustul seperti itu. Itu bisa menyebar nggak sih dok kalau jerawat gitu tuh? Menyebarnya enggak ya. Enggak sih, ya? enggak kok. Jadi kayak misalkan tadi dokter sebut kayak misalkan dipencet, nah kemudian ada kayak
kan keluar itu nanahnya gitu ya, nanti terus kemudian nyebar ke sebelahnya. itu enggak ya? Enggak sih, enggak. Kalau nyebar ke sebelahnya enggak kok. Oh ya, I see. Oke, dokter, kemudian jerawat yang di area tertentu dok, kayak misalkan di dagu, di dahi, itu tuh katanya punya arti masing-masing. Itu fakta atau mitos? Sebenarnya mitos ya, bisa dibilang mitos ya. Jadi ada yang bilang kalau jerawat di dahi itu artinya pencernaannya jelek. Ada yang bilang gitu kan. Ya. Nah itu mitos ya. Yang ada mungkin lokasi di mana jerawatnya muncul itu mungkin ada bisa menunjukkan pencetusnya itu apa. Misalkan kalau beberapa pasien saya keluar jerawatnya itu di area dahi yang dekat perbatasan rambut. Nah kemungkinan ada produk-produk rambut yang dia pakai yang nggak cocok. Atau pada wanita yang berhijab, biasanya terjadi mungkin hijabnya terlalu ketat sehingga terjadi gesekan pada kulitnya. Nah itu yang bisa bikin beruntusan atau mungkin jerawat kecil-kecil di area dahi. Nah itu jadi bisa jadi petunjuk apa pencetus jerawat, tapi bukan berarti oh jerawat di dahi artinya pencernaanmu nggak bagus. Enggak ya, bukan seperti itu. Sebenarnya harus periksa aja ya dok ya, supaya tidak menebak-nebak. Baiknya gitu. Baiknya gitu. Baik dokter, kemudian ini ada juga pertanyaan tentang tadi dokter sebut bahwa kulit berminyak itu lebih rentan untuk berjerawat. Nah, ketika kita memakai sunscreen, kan untuk melindungi ya, tapi itu apakah bisa jadinya menambah minyak di wajah yang akhirnya membuat jadi semakin bisa menimbulkan jerawat dok? Ya, jadi beberapa produk sunscreen itu memang secara konsistensinya itu padat, lengket gitu ya. Nah itu yang memang bisa bikin jerawatnya makin parah. Jadi buat para acne fighter, sunscreen itu tetap penting. Jadi jangan skip sunscreen, tapi kita juga harus pintar-pintar milih sunscreen. Jadi bisa pilih produk sunscreen yang sifatnya itu lebih smooth, lebih tipis gitu ya. Jadi yang base-nya water atau gel. Jadi sehingga tidak bikin pori-porinya tuh lebih tersumbat. Ya sih. Jerawat itu sebenarnya cuma ada di wajah aja atau ada di area lain sih dok? Bisa muncul di area badan seperti biasanya punggung, dada, area rahang, sini juga bisa muncul. Penyebabnya juga sama kemungkinan. Seperti yang ada di wajah? Ya, jadi 4 faktor utama itu tadi. Terus plus biasanya kalau pada badan tuh biasanya ada faktor pencetus seperti keringat atau gesekan-gesekan dari baju. Nah, biasanya terus orang yang suka pakai ransel. Nah, itu juga bisa memicu timbulnya jerawat pada punggung. Oh, itu kenapa dok kalau ransel? Karena gesekan itu tadi, friksi dari ranselnya itu tadi. Terus kan kalau pakai ransel terus-menerus kan keringatnya nggak bisa keluar kan. Oh iya, oke. Dokter, kemudian, aduh tadi saya ada pertanyaan tapi kok lupa. Oh ini aja deh, dokter. Ini kan kalau misalnya ngomongin tentang jerawat yang ada di wajah, beberapa yang kita tahu banyak acne fighter tadi ya disebutnya. Ada yang akhirnya mereka ke dokter untuk misalkan treatment dan lain-lain, tapi ada yang dengan cara mereka sendiri, biasanya gitu ya, misalkan melihat dari video, tutorial dan lain-lain. Nah, kayak gitu tuh sebetulnya baiknya itu seperti apa sih dok? Baiknya seperti yang tadi saya jelaskan ya, kalau misalkan jerawatnya sudah 2 bulan, 3 bulan, kita coba pakai skincare OTC tidak ada perbaikan, sebaiknya sih langsung konsultasi ya, supaya dapat penanganan yang sesegera mungkin dan tepat sasaran. Karena jerawat ini kalau kita biarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang tepat, nah disitulah resiko timbulnya scar atau bopeng bekas jerawat itu tadi. I see. Jadi mendingan ke dokter aja ya, nggak usah cari tutorial cara menyembuhkan. Kan soalnya beda jenis kulit masing-masing, takutnya salah dan memperparah gitu ya dok. Yang cocok di satu orang belum tentu juga cocok di orang lain. Oh ya, oke. Kemudian yang lagi tren sekarang itu acne patch dok. Kan banyak tuh bentuk-bentuknya juga. Nah, kalau dari dokter sendiri itu seberapa fungsional sebenarnya acne patch itu? Bisa sih digunakan terutama pada jerawat yang timbulnya satu-satuan gitu ya. Biasanya nih ada acara besok atau 2-3 hari lagi, kok keluar jerawat satu nih di sini. Nah itu acne patch bisa sangat membantu. Tapi kalau jerawat yang banyak gitu ya, nah tentunya nggak bisa ya. Jadi itu biasanya untuk satu titik atau
satu titik jerawat gitu, nah itu masih bisa membantu. Berarti memang nggak apa-apa aja. Mungkin kalau misalkan yang ketambahan udah ada jerawatnya kemudian kena make up takutnya bakal lebih bener Betul, ya. ya. Jadi juga fungsinya itu tadi juga jadi nutupin supaya jerawatnya ini nggak langsung kontak dengan make up. Salah satu fungsinya juga gitu. Oke, dokter, ini dari pengalaman dokter nih yang dokter tangani di klinik, yang menurut dokter paling parah tapi juga dengan kesembuhan yang yang akhirnya membaik gitu ya dok ya, itu tuh selain berobat ke klinik dokter, lifestyle-nya yang diubah dari pasien itu tuh seperti apa? Sedrastis apa sih dok? Ya, jadi selain pengobatan dari dokter dengan obat topikal, dengan treatment di klinik, perubahan lifestyle itu juga sangat berpengaruh. Yang pertama itu tadi dari dietnya, pola makannya seperti yang tadi saya jelaskan, lalu pola tidur, yang suka begadang, nah itu pengaruh banget tuh, gitu ya. Lalu gimana caranya ngelola stres, gitu, karena stres dan tidur yang kurang itu juga akan sangat berpengaruh pada penyembuhan jerawat itu sendiri. Stres itu bisa pengaruh juga ya? Iya, betul. Oke, gitu nggak tenang, santai, harus bisa mengelola pikiran dengan baik. Iya, betul. Baik, terakhir dokter, ini aku mau minta tolong dokter buat nyampein pesan mungkin ya buat teman-teman yang sedang berjuang melawan acne, Tribuners mungkin di luar sana, ataupun yang untuk menjaga aja sih supaya tidak semakin parah ataupun tidak ada muncul yang berlebihan gitu loh akhirnya jerawatnya. Silakan dokter, monggo. Ya, jadi buat para acne fighter nggak usah minder ya, nggak usah juga hilang percaya dirinya, karena acne itu atau jerawat itu adalah satu kondisi kulit yang bisa diobati. Jadi kalau kalian punya masalah jerawat nggak sembuh-sembuh nih, sudah 2 bulan, 3 bulan, jangan ragu untuk langsung berkonsultasi dengan dokter. Dan jangan asal-asalan ngikutin tren ya, karena apa yang cocok di satu orang belum tentu juga cocok di kulit kamu gitu. Baik, terima kasih sekali lagi dokter atas kasih. insight-nya luar biasa. Semoga tadi kita bisa menerapkannya juga Tribuners ya, semoga bonus diet, bonus wajah kinclong, tadi itu banyak sebenarnya ya dok ya bonus-bonusnya. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih dokter, dan Tribuners terima kasih juga sudah menonton episode kali ini. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya, tetap di podcast Healthy Vibes Tribun Jatim Network. Saya Cindy dan juga dokter pamit undur diri, sampai jumpa.